Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Stema Podcast bersama saya Wiwi Agustina. Nah, episode kali ini kita kedatangan salah satu tamu istimewa dari alumni SMK Negeri 1 Singosari. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu biar tambah sayang. Selamat sore. Selamat sore. Ya, bisa diperkenalkan dulu nih kepada sobat Stema nih. Mungkin bisa berkenalan dulu. Ya, mungkin perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Miftah Fauzi, bisa dipanggil Hafid. Saya alumni tahun 2018 dari SMKN 1 Singosari, sebenarnya di jurusan Teknik Mesin. Perlu sobat Stema ketahui bahwa Hafid ini merupakan salah satu peraih juara 3 tingkat dunia untuk kompetensi keahlian dunia di tahun 2019 dengan meraih medali perunggu, betul kan ya Mas ya? Betul. Ya. Nah sekarang Hafid ini kembali ke sekolah sebagai pemateri untuk salah satu acara apa Mas? Ini acara workshop plastik dye engineering. Nah, jadi masih berkaitan dengan kompetensi lomba 3 tahun yang lalu ya Mas ya? Betul. Oke. Nah untuk pertanyaan pertama nih Mas, 3 tahun yang lalu memenangkan lomba di tingkat dunia. Bagaimana perasaannya saat itu? Saat itu ya perasaannya sangat senang sekali ya. Bersyukur apa yang sudah dijalankan pada saat latihan, sengsaranya pada saat latihan. Nah itu sepertinya sudah ibaratnya sudah terbayar ketika naik panggung di World Skill Competition itu tadi. Makanya ya alhamdulillah, terus kemudian sujud syukur di situ dan rasanya seperti kayak sudah terbayarkan gitu untuk selama perjuangannya latihannya ya. gitu. Tapi sebelum dinyatakan menang di lomba tersebut, kebayang nggak sebelumnya kalau akan menjadi salah satu pemenang? Kalau salah satu pemenang kebayang sih. Kebayang? Okay. Terutama optimis. Percaya diri dulu. Percaya diri gitu dulu, iya betul. Nah nanti habis percaya diri, kemudian nanti kita nggak boleh lupa sama targetnya. Maksudnya ya udah enjoy the process gitu. Nanti pembuatannya ketika lomba itu dibikin enjoy aja, kayak di latihan, sehingga tidak ada pressure yang sangat berlebih ketika di lomba. Jadi ya enjoy gitu aja. Okay. Kira-kira selama mengikuti lomba tersebut, apakah ada pengalaman unik nih selama di Rusia? Boleh tahu berapa hari saat itu untuk lombanya? Lombanya 4 hari. 4 hari. Iya. Apa? Kira-kira ada pengalaman unik atau yang seru nih, atau yang biasa lah? Apa sih perbedaannya suasana di sana sama di sini? Terutama terkait dengan cuacanya ya. Cuaca. Iya, cuacanya di sana sangat dingin. Okay. Tapi katanya orang sana itu panas karena suhunya 10 derajat, 10-11 derajat, sehingga ketika eksekusi di mesin itu ya harus tahu manajemennya terkait dengan apa biar staminanya itu tidak terkuras. Nah, untuk pengalamannya ya ini sih Mbak, memang apa mati-matian di sana ibaratnya. Mati-matian berjuang jadi lah ya, iya. Malam itu pengalaman ya sebagai pengalaman uniknya. Malam itu masih terus mempelajari apa masih belajar tes projectnya, ya? Tes project yang keluar itu apa? Itu sampai malam sekitar jam 12. Jam 12 itu masih mempelajari. Kemudian di sana itu subuh, ketika itu jam 2. Oke. Jadi untuk lomba tersebut Mas Hafid mewakili siapa nih, secara mandiri atau mewakili tingkat apa? Tingkat sekolah atau tingkat kabupaten atau bagaimana? Kalau untuk perwakilan Indonesia. Indonesia. Ya, perwakilan. Berarti Mas Hafid ini adalah salah satu perwakilan Indonesia untuk kompetensi keahlian dunia pada tahun 2019 di Kazan, Rusia, seperti itu ya? Iya, betul. Oke, selanjutnya setelah 3 tahun berlalu nih menjadi alumni dan sekarang kembali lagi ke sekolah tapi sebagai pemateri, bagaimana nih perasaannya? Apakah masih sama seperti dulu suasana sekolahnya atau bagaimana nih perasaannya setelah jadi alumni
terus menjadi pemateri, memberikan ilmu nih ke guru-guru di sini. Yang biasanya dikasih ilmu, diberi ilmu, dibekali ilmu, sekarang timbal baliknya memberikan ilmu. Kalau perasaan saya sih ya, alhamdulillah bersyukur sih ya, karena memang apa itu namanya, ilmu dari nol itu saya dapat itu dari sekolah ini, pertama. Jadi apa yang sudah saya dapat itu bisa saya sharingkan. Jadi ibaratnya ya biar sharing ilmu lah. Untuk perasaannya ya alhamdulillah bersyukur. Baik. Ya. Selama di perlombaan tersebut, apakah didampingi oleh pembimbing atau mungkin mau mengucapkan terima kasih dengan pembimbingnya seperti itu? Ya, untuk pada saat selama lomba pembimbing itu tidak boleh masuk ke arena lomba sebenarnya, Pak. Baik. Ya. Untuk persiapannya sendiri nih, persiapannya dari sebelum berangkat dari Indonesia dulu nih, berapa bulan untuk persiapan dan akhirnya memutuskan untuk berangkat? Untuk persiapannya kan selama training center itu di PT Toyota itu selama 1 tahun. 1 tahun? Iya. Nah itu masih ada 2 atlet sebenarnya. 2 atlet, kemudian ada 2 atlet. Okay. diseleksi lagi selama 6 bulan. Nah itu sehingga ketemu best one-nya. Dan akhirnya Mas Hafid yang akhirnya, terpilih begitu ya? alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Selama 3 tahun ini rutinitas apa saja yang dilakukan oleh Hafid? Oke, untuk 3 tahun ini rutinitas yang saya lakukan itu saya fokus di kuliah sekarang. Di kuliahnya Ya, di mana? kuliah di Polinema. Di Polinema jurusan Teknik mesin. Teknik Kemudian lanjut nanti kan double degree, lanjut ke Shandong University Science and Technology di Cina selama 2 tahun juga. Kemudian selain itu saya juga jadi juri sama teknisi dari LKS nasional, kemudian provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah juga. Kemudian kegiatan lain freelance terkait dengan molding sama desainer, kemudian sama bakulan jual beli. Bakulan apa? Saya jual beli sepeda. Baik, iya. sepeda. Oke, Sepeda goes. sangat menarik sekali ya. Salah satunya yaitu tentang menjadi juri LKS ya. Itu bisa diceritakan kembali untuk prosesnya seperti apa nih untuk menjadi juri LKS? Tingkat apa itu? Tingkat kabupaten atau provinsi? Kalau untuk prosesnya itu sebenarnya saya dari dulu itu kayak komitmen, wah saya bisa nggak ya jadi juri ini. Ketika saya jadi peserta LKS, nah gimana caranya saya bisa ya? Ya saya belajar terus, harus belajar terus, dan alhamdulillah ketika belajar terus itu nggak kerasa, dan alhamdulillah bisa jadi juri tersebut. Untuk menjadi juri itu apakah ada tesnya atau memang ada rekomendasi dari seseorang gitu? Kalau untuk jadi juri itu ya rekomendasi. Itu juga termasuk, kemudian pengalaman yang lalu-lalu itu juga. Apakah menjadi siswa LKS juga termasuk salah satu syarat untuk menjadi juri? Sebenarnya tidak. Tidak ya, yeah. Berarti bisa siapa saja seperti itu ya. Yeah. Tetapi pengalamanlah yang menjadi kunci utama ya, seperti itu. Sama memahami teknikalnya. Pengalaman menarik apa nih selama menjadi juri LKS? Untuk pengalamannya sendiri sih ini ya, ibaratnya saya masih umur ketika itu pada saat 2020 umur 20 tahun. Oke, ya, masih jadi sangat muda, 20 tahun sudah menjadi seorang juri. Jadi udah dipercayai, udah diberi amanah sebagai juri. Jadi saya juga harus memaksimalkan itu, dan juri termuda juga sih, Mbak. Oke, iya. jadi juri termuda saat jadi itu di LKS. Untuk respon dari orang tua sendiri seperti apa? Untuk responnya ya ini apa itu namanya sangat bersyukur. Oke, ya, pasti tentunya bangga ya. Iya. Sebagai orang tua anaknya menjadi salah satu juri LKS. Ya, gitu alhamdulillah. Ya. Terus untuk pertanyaan terakhir nih, apa pesan Mas Hafid untuk teman-teman yang masih sekolah
di SMKN 1 Singosari. Kalau untuk pesannya sendiri ini ya, terutama turuti apa kata guru kalian. Jadi ibaratnya ya ketika berlayar itu ibaratnya yang ngatur dan lain sebagainya itu adalah guru kalian, sehingga kalian itu hanya mendayung saja. Misalkan mau nganan ya udah turuti aja, mau ngiri turuti aja. Nah kemudian doa kedua orang tua bagi yang masih ada, alhamdulillah. Nah itu penting ya, soalnya ridho orang tua itu penting banget bagi kelancaran di usaha kita. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Hafid. Semoga Sama-sama, kita bisa ketemu lagi di podcast yang selanjutnya ya. Demikian Sobat STEMA untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa kembali di podcast yang selanjutnya. Saya Wiwi Agustina pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.